Di sini terdapat 4 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen. Baik, persamaannya yaitu yang pertama pengelolaan arus barang atau jasa, yang kedua pengelolaan pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi dan penyaluran barang, dan yang terakhir tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya bersama. Selanjutnya yaitu perbedaan logistik manajemen fokus pada pengadaan, distribusi, pemeliharaan, manajemen persediaan. Selanjutnya supply chain management lebih fokus meliputi pemasaran, pengembangan produk, keuangan, dan layanan konsumen. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa supply chain management, pengertian, proses tahapan, dan tujuan dalam bisnis. Supply chain management adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan, bahan mentah, hingga sampai ke konsumen. Proses tahapan pada supply chain management ada 7. Yang pertama pemesanan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengadaan, yang keempat produksi, yang kelima inventory, yang keenam pengiriman, dan yang terakhir itu retur. Baik, selanjutnya ada tujuan dari supply chain management. Tujuan supply chain management adalah meningkatkan efisiensi serta efektivitas koordinasi antara pasokan, supply, dan permintaan, yaitu demand. Di samping itu, supply chain management juga bertujuan untuk mencapai dominasi pasar atau setidaknya menjalankan bisnis secara sukses. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan peran supply chain management di restoran, universitas, atau politik. Pilih salah satu. Baik, di sini saya mengambil contoh peran supply chain management di universitas. Penerapan supply chain management di universitas. Penerapan supply chain management di universitas bertujuan untuk mengatur dan mengontrol supply barang ke entitas. Secara sederhana, supply chain management merupakan mata rantai dari para pemasok atau supplier sampai ke konsumen atau customer. Supply chain dapat menjadi mata rantai paling sederhana, yaitu terdiri dari suatu pemasok, satu produsen, dan satu pengecer. Namun, dapat juga menjadi suatu mata rantai kompleks, yaitu terdiri dari banyak pemasok, banyak produsen, banyak agen atau grosir, dan banyak pengecer, yang dimana di dalam perguruan tinggi memiliki bahasa tersendiri untuk itu semua. Manajemen rantai pemasok. Perguruan tinggi memiliki 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, dan pengabdian, di mana terdapat pemasok dalam pendidikan adalah sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan konsumen atau yang menyerap hasil olahan dari perguruan tinggi adalah pelaku industri. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Jelaskan konsep dasar supply chain management, tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan, dan proses bisnis supply chain management. Baik, yang pertama itu ada konsep dasar supply chain management. Bisa dilihat di gambar atau PPT yang saya tampilkan. Itu ada supplier ke supplier, terus ke company, terus ke customer, terus ke customer and user. Di konsep dasar supply chain management ada bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan MRO. Bisa dilihat lagi ada di stage 1, yaitu BASDIN, material flow, customer service ada 5 poin, yaitu purchasing, material control, production, sales, dan distribution. Di stage kedua, functional integration, material management, ada manufacturing management, dan distribution.
Selanjutnya ada elemen supply chain management. Yang pertama, elemen dapat bervariasi berdasarkan ukuran dan struktur organisasi. Yang kedua, semua elemen sama pentingnya. Yang ketiga, setiap rantai pasokan dimulai dan diakhiri dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan menghubungi departemen penjualan organisasi pemasok. Yang kelima, pesanan pembelian. Yang keenam, secara lisan. Yang ketujuh, internet. Dan yang terakhir, kartu pembelian. Elemen rantai pasokan. Yang pertama juga ada perencanaan. Yang kedua, membuat rencana produksi untuk bagian manufaktur. Yang ketiga, organisasi yang memproduksi komponen tersebut adalah produsen. Yang keempat, menimbulkan kebutuhan untuk membeli bahan mentah yang dibutuhkan untuk membuat suku cadang. Yang kelima, pembelian. Yang keenam, mengirim pesanan pembelian atau permintaan pembelian ke pemasok yang dipilih. Selanjutnya, menggunakan pesanan pembelian. Selanjutnya juga ada memberikan kepada pemasok untuk mengirimkan bahan baku yang diperlukan. Elemen inventaris. Juga ada barang dari pemasok diperiksa kualitas dan keakuratannya. Yang kedua, disimpan sampai dibutuhkan atau segera digunakan. Yang keempat, angkutan. Yang kelima, menentukan cara yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan produk ke pelanggan. Tujuannya adalah agar produk sampai ke pelanggan dengan cepat, ekonomis, dan aman tanpa adanya kerusakan. Yang terakhir ada akuntansi faktur kepada pelanggan untuk dibayar sesuai ketentuan. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan dalam bisnis. Tujuan SCM sama seperti yang di awal saya jelaskan, yaitu meningkatkan efisiensi serta efektivitas koordinasi antara pasokan atau supply dan permintaan atau demand. Di samping itu, supply chain management juga bertujuan untuk mencapai dominasi pasar atau setidaknya menjalankan bisnis secara sukses.